Jumpa lagi di channel Gudang Baca. Dalam video kali ini kita akan membahas Tasmania dan Queensland. Tasmania. Sampai tahun 1855, Tasmania masih disebut dengan nama Van Diemen Land. Pemukiman di pantai utara Tasmania berpusat di Launceston, yang merupakan bagian dari New South Wales. Masyarakat Tasmania merupakan campuran daripada penduduk bebas dengan para narapidana. Dengan semakin banyaknya narapidana yang dikirim ke New South Wales, mendorong gagasan baru untuk mengirimkan narapidana yang paling buruk ke tempat yang jauh dari Sydney. Maka dipilihlah Tasmania. Inilah merupakan gagasan untuk membuka penjara khusus di daerah Tasmania. Gagasan ini berkembang dan akhirnya pada tahun 1822 terrealisasi dengan dibukanya penjara khusus di daerah Macquarie Harbour di pantai barat pulau Tasmania. Penyatuan Tasmania. Pada tahun 1810, David Collins yang merupakan pemimpin wilayah Hobart meninggal dunia, dan pada tahun yang sama pemimpin wilayah Launceston yaitu Patterson meninggalkan koloni tersebut dan kembali ke Inggris. Dengan meninggalnya Collins dan kembalinya Patterson ke Inggris, oleh karena itulah dalam diri Gubernur Macquarie dan pemerintahan Inggris timbul pemikiran yang baru, yaitu menyatukan dua wilayah ini ke dalam satu kepemimpinan yang berkedudukan di daerah Hobart. Dan gubernur pertama yang berkuasa untuk seluruh wilayah Tasmania ini dipilihlah Kolonel Davey pada tahun 1813 sampai 1817. Usaha-usaha Davey. Ada dua usaha Davey selaku pemimpin pertama Tasmania, yaitu satu, meningkatkan pertanian. Yang kedua, menjadikan Hobart sebagai pelabuhan bebas dan membujuk kapal penangkap ikan paus untuk berlabuh di daerah tersebut. Sekarang kita lihat lagi Sorel. Davey berhasil menjadikan Tasmania bersumber pangan, bahkan banyak hasil pertanian Tasmania dikirim ke Sydney. Davey kemudian digantikan oleh William Sorel pada tahun 1817 sampai 1824. Adapun usaha Sorel adalah membangun jalan yang menghubungkan Hobart dan Launceston, kemudian meningkatkan peternakan marino, mengekspor gandum, serta dibukanya panel settlement khusus di Macquarie Harbour atau penjara khusus tahun 1822. Terbentuknya koloni Tasmania. Sorel digantikan oleh Kolonel George Arthur pada tahun 1824. Setahun kemudian, Parlemen Inggris mengeluarkan satu undang-undang yang memisahkan Tasmania dari New South Wales, dan dengan demikian Kolonel George Arthur menjadi gubernur pertama Tasmania. Oleh karena itulah di Tasmania dibentuk Legislative Council yang anggotanya berjumlah 7 orang. Untuk memberi nasihat kepada gubernur, dibentuklah Executive Council. Usaha-usaha Arthur. Usaha Arthur ada beberapa, bisa dirincikan sebagai berikut. Administrasi pengadilan dimurnikan dan diperkuat dengan Supreme Court dibentuk. Kemudian koloni dibagi atas beberapa distrik kepolisian yang masing-masing dipimpin oleh hakim polisi yang menerima gaji. Arthur juga berusaha untuk melaksanakan hukum. Dalam rangka ini, ia memecat jaksa agung karena berbuat salah terlibat tindakan korupsi. Selain itu, usaha-usaha yang dilakukan oleh Arthur untuk mengatasi masalah buruknya kelakuan narapidana di Tasmania diantaranya adalah di sekeliling daerah peternakan dan pertanian penduduk dipasang barikade dan jalan untuk meloloskan diri ditutup. Kemudian dikeluarkannya peraturan yang memperbolehkan penduduk menembak narapidana yang kelihatan bersenjata. Regu-regu militer yang diperkuat oleh penduduk yang bersenjata, dan juga ia melaksanakan operasi pembersihan di seluruh daerah pemukiman dan sekitarnya untuk mencari para pelaku kejahatan yang melarikan diri. Selain itu, daerah ini juga bersinggungan dengan penduduk asli.
Penduduk asli Tasmania atau yang dikenal dengan nama Tasmanianus tergolong kelompok yang tidak suka berperang, tidak berbahaya, dan hidup dalam keadaan damai. Akan tetapi, ketika penduduk asli ini bertemu dengan pendatang baru, pada kedua belah pihak timbul salah pengertian. Penduduk asli mencurigai orang kulit putih sebagai makhluk yang membahayakan hidupnya, dan sebaliknya, orang kulit putih juga tidak mengerti dengan bahasa penduduk asli tersebut. Disinilah sering terjadi bentrokan-bentrokan antara penduduk asli dengan masyarakat kulit putih. Sir John Franklin. Arthur kemudian digantikan oleh Sir John Franklin, yang mana rencana Franklin cuma satu, yaitu ia ingin membuka sekolah guru di Tasmania. Dan selain itu juga pada tahun 1855 transportasi narapidana ke Tasmania dihentikan oleh Sir John Franklin. Sejak tahun 1855, Tasmania mulai melaksanakan pemerintahan sendiri dan secara resmi merubah nama Van Diemen Land menjadi Tasmania. Queensland. Sama dengan Tasmania, Queensland merupakan bagian dari New South Wales. Pemukiman di Queensland dimulai sejak tahun 1824. Distrik Moreton Bay berkembang sangat lambat. Sampai tahun 1864, dalam wilayah sejauh 60 mil dari Brisbane, hanya ada penduduk kurang dari 1.600 orang. Untuk mempercepat perkembangan daerah ini, Dr. Lang, salah seorang pendeta di Sydney, membawa 600 orang imigran dari Skotlandia ke daerah Queensland. Terbentuknya koloni Queensland. Dalam perkembangan selanjutnya, para peternak, petani, dan penduduk kota di distrik utara mulai memikirkan pemerintah sendiri lepas dari New South Wales. Dalam rangka pemisahan New South Wales dengan distrik ini, timbul masalah mengenai letak garis batas. Sydney menghendaki perbatasan 26 lintang selatan, namun Queensland menghendaki 30 lintang selatan. Akhirnya pemerintahan Inggris menentukan 29 lintang selatan. Berdasarkan Australian Colonies Government Act pada tahun 1850, distrik Moreton Bay yang kemudian menyebut dirinya Queensland sejak tahun 1859 berhak mengatur pemerintahan sendiri yang sesuai dengan aspirasi dan kepentingannya. Gubernur pertama untuk koloni ini adalah Sir George Bowen, tiba di Brisbane pada tahun 1859. Usaha pertama yang dilakukan oleh Bowen adalah meminjam uang dari bank sampai pajak dan uang hasil penjualan dan penyewaan tanah masuk ke kas pemerintah. Kekayaan alam yang menjadi sumber kemakmuran Queensland adalah emas, timah, tembaga, dan batu mulia. Keadaan alam yang baik untuk industri peternakan memungkinkan jumlah sapi, kuda, dan biri-biri yang semakin meningkat. Iklimnya yang sebagian berada di daerah tropis menyebabkan Queensland dapat menghasilkan tanaman seperti kapas, gula, dan padi. Terima kasih, jumpa lagi di video yang berikutnya. Tetap di channel Gudang Baca.